Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Melda Rina, Nur Halimah, Umi Fitriatunisa, Ani Purwanti, Rio Ahmad, dan Kori Rahmadani akan membahas ruang kolaborasi topik 6 perancangan dan pengembangan kurikulum. Dosen pengampu dan instruktur mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum adalah Eka Sophia Agustina MPD, Bambang Riyadi MPD, serta instruktur Dr. Melianti SPD MM. Baik, saya Kori Ramadhani akan menjelaskan mengenai kasus 1. Pada kasus 1, terdapat 2 ilustrasi. Ilustrasi pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Berdasarkan pada kasus 1 dengan 2 ilustrasi di dalamnya, berikut merupakan 2 pertanyaan yang muncul berdasarkan pada kasus tersebut. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang dilakukan sebagai seorang pendidik adalah ilustrasi yang pertama, dengan buku teks atau buku pegangan, berfungsi untuk sumber rujukan sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil belajar. Buku teks digunakan guru sebagai buku pegangan, dan keberadaan buku teks dapat mempermudah dalam merancang pembelajaran, mengembangkan model pembelajaran, dan juga mencapai tujuan pembelajaran. Sakti dan Khotimah tahun 2023. Bagi siswa, buku teks dijadikan sebagai buku utama dalam memperoleh sumber pengetahuan belajar. Sebagai buku satuan pendidikan, dalam prosesnya telah melalui uji kelayakan oleh BSNP dan ditetapkan peraturan menteri. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sesuai bagi peserta didik yang kekinian adalah ilustrasi yang pertama, karena proses pembelajaran memerlukan sumber daya yang merujuk untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran yang spesifik sebagai hasil pembelajaran. Ilustrasi yang pertama juga cocok untuk peserta didik kekinian yang hidup di era digital, karena gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur digital. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus yang kedua. Di dalam kasus yang kedua, juga terdapat 2 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Lalu yang kedua, ilustrasi yang kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau sering disebut dengan lembar kerja peserta didik. Namun, mereka masih berkaitan erat dengan konten buku teks. Manakah ilustrasi yang sering Anda lakukan? 1 atau 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering dilakukan adalah ilustrasi yang kedua. Hal tersebut karena sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2006 mengenai standar penilaian pendidikan pada pasal 3 ayat 1 bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilaksanakan dengan tujuan untuk melihat perkembangan perilaku atau sikap peserta didik, baik sikap sosial maupun sikap spiritual. Sementara itu, penilaian pengetahuan digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan pencapaian peserta didik di dalam hal pengetahuan termasuk pemahaman, penerapan atau aplikasi, serta memori atau hafalan. Kemudian,
Penilaian keterampilan dapat melihat kemampuan atau tingkat keahlian peserta didik dalam materi tertentu dalam berbagai macam konteks keterampilan. Ini menurut Dani tahun 2022. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan sesuai tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Proses tersebut dilakukan melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen dan berasal dari berbagai sumber yang lebih komprehensif. Selanjutnya, ilustrasi manakah yang menurut kelompok Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang kedua. Karena hal tersebut relevan dengan kondisi saat ini yang menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan profil pelajar Pancasila, sehingga penilaian peserta didik tidak hanya dilihat dari pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga dapat dinilai dari segi sikapnya. Setiap aspek tersebut memiliki rubrik penilaian masing-masing terkait materi yang diajarkan. Kasus 3. Ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang akan kami lakukan sebagai pendidik yaitu ilustrasi 1, yaitu buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Hal ini sejalan dengan pendapat Ramyati dan Ahmad tahun 2021 yang menyatakan bahwa guru menggunakan buku teks dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling sering digunakan adalah memberi siswa kesempatan untuk memperhatikan apa yang ada dalam buku teks saat guru menjelaskan topik atau materi. Dengan demikian, terjadi sinkronisasi antara apa yang disampaikan oleh guru dan apa yang ada dalam buku teks. Selain itu, di dalam buku teks terdapat banyak pertanyaan yang jawabannya masih terbatas dijelaskan di dalam buku teks. Maka dari itu, buku teks hanya menjadi panduan untuk menemukan dan mengeksplor lebih mendalam terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijelajah serta jawabannya dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti internet, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi 1 cocok untuk peserta didik yang hidup di era digital saat ini, karena gaya belajar peserta didik saat ini lebih suka membaca literatur melalui media digital atau online seperti e-book, artikel, jurnal, blog, dan lain sebagainya, di mana hal tersebut dapat diakses mudah dimanapun dan kapanpun, dan juga tidak membosankan untuk dibaca karena ada desain yang menarik, fitur yang lebih lengkap yang mendukung pengetahuan peserta didik yang ingin diketahuinya. Mereka bisa menemukan banyak referensi dan berbagai sumber
tidak hanya dari buku teks yang mereka punya, sehingga peserta didik mempunyai pengetahuan yang luas dan berkembang. Baik, saya Umi Fitriatunisa akan menjelaskan mengenai kasus 4. Di dalam kasus 4 terdapat 2 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian ilustrasi yang kedua yaitu teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Berdasarkan pada kasus 4 dengan 2 ilustrasi di dalamnya, berikut merupakan 2 pertanyaan yang muncul berdasarkan pada kasus tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Ilustrasi yang sering dilakukan dan kelompok kami pilih adalah ilustrasi kedua. Karena dalam membaca buku teks akan lebih terstruktur apabila menggunakan urutan penomoran. Tujuan pembelajaran diciptakan secara runtut agar peserta didik dapat membaca materi dengan runtut, sesuai dengan pembelajaran. Jika dalam membaca buku teks tidak sesuai dengan urutan penomoran, maka akan bingung dalam menyesuaikan materi. Tujuan pembelajaran yang disampaikan pun tidak dapat dengan seenaknya disampaikan tanpa urutan yang jelas, sehingga materi yang tersampaikan akan berantakan dan tidak sesuai. Kemudian tujuan pembelajaran dalam buku teks pun harus sesuai dengan urutan materi yang terdapat dalam buku. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang kedua. Dikarenakan dengan memanfaatkan teks berdasarkan urutan penomoran, siswa dapat membaca dengan runtut teks yang terdapat dalam buku mereka. Dengan begitu, materi atau isi dalam buku tidak akan tercerai dan dapat memahami isi buku dengan runtut. Dengan demikian akan memudahkan peserta didik dalam pembelajaran yang memahami sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan yang digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumentasi. Dan yang kedua yaitu buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan, misalnya tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lainnya. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagian kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Selanjutnya yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan adalah ilustrasi 1, bahwa buku teks adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyak sumber belajar. Buku teks ini dapat diartikan sebagai buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan. Buku pegangan tersebut sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan didukung argumen penting. Dapat disimpulkan bahwa buku pegangan dijadikan sebagai landasan dalam memecahkan masalah yang ada didukung dengan argumen penting dari data dan fakta. Yang kedua itu mengenai ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Jelaskan. Nah, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik saat ini adalah ilustrasi 1. Nah, pilihan ini didasarkan pada penggunaan kurikulum merdeka yang dimana pendidikan berpusat pada peserta didik.
Penggunaan buku teks sebagai bahan dan sumber belajar dapat menunjang peserta didik. Peserta didik dapat melakukan eksplorasi dan pengembangan diri secara fleksibel dan sesuai kebutuhannya. Buku pegangan memuat materi dan umumnya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Demikian pemaparan materi oleh kelompok 1, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.